Saya ingat tahun lalu 5 orang. Coba, berapa orang semua? 15 orang. Jadi tahun lalu peserta LPP 2 yang tamat baca Alkitab 5 orang. Sekarang 15 orang. Puji Tuhan, ada kenaikan. Tapi menyedihkan. Yang lain gimana? Kau tepuk tangan, kau tamat nggak baca Alkitab yang baju hijau sana? Tamat? Tamat ya. Jadi apa aja kalian kerjakan 1 tahun ini? Jadi yang pertama-tama mau saya sampaikan, sebelum penahbisan 30 tanggal berapa September nanti kalian? Sebelum penahbisan, yang sudah tamat, kecuali yang tadi itu 15 orang, yang sudah tamat baca PL dan PB, WA saya, lapor. Saya sudah tamat baca Alkitab Amang, PL dan PB, sebelum ujian gerejawi. Doakan aja kau nggak ketemu saya di ujian gerejawi, pasti ku kejar. Karena berulang-ulang saya katakan dan saya sampaikan lagi, tanpa kau tamat baca Alkitab, kau tidak layak berdiri di mimbar. Sekali lagi, tanpa kamu tamat baca Alkitab, kamu tidak layak berdiri di mimbar. Apa hakmu? Kau mau mengajarkan Alkitab yang tidak kau baca? Anggi, itu jangan main-main. Tahun lalu saya minta keras kepada Ibu Urus, ada 1 orang yang bohong. Dia janji tamat baca Alkitab, ternyata sampai ujian gerejawi tidak. 1 hari sebelum penahbisan saya bilang sama Ibu Urus, saya tidak ikut mengangkat tangan, saya tidak hadir besok. Ada pembohong di sini. Datang dia bersama orang tuanya. Aku Desember akan berakhir sebagai kadep, tapi saya berani tidak ikut menahbiskan kalian. Biar terjadi skandal, heboh seluruh HKBP, ada seorang kadep tidak mau ikut menahbiskan. Karena apa? Yang ditahbiskan gak baca Alkitab. Oke ya? Clear? Clear? Jadi kalau aku bicara, tahun lalu aku bicara depan kamu, aku sebagai bapakmu, aku sebagai pemimpinmu, aku sebagai seniormu. 33 tahun aku jalan di depanmu. Saya bukan mau omong kosong kalau bilang baca Alkitab, ya. Gak ada hakmu. Saban kali kau bercermin, saban kali kau selfie, kau lihat mukamu, bilang, aku tidak pantas jadi pendeta karena aku belum baca Alkitab. Aku tidak pantas jadi guru huria karena aku belum baca Alkitab. Aku tidak pantas jadi Bible Pro karena aku tidak baca Alkitab. Aku tidak pantas jadi diakones karena aku belum baca Alkitab. Sederhana. Bagaimana kamu bisa berdiri di mimbar? Kau pakai togamu nanti, kau pakai baju parkobasmu, kau katakan, iko mangulu kita amang inang di bagasan hatani di bata. Kau sendiri tidak mangulu di bagasan hatani Tuhani. Buktinya nggak tamat kau baca. Bagaimana kau khotbahkan kitab Yesaya? Kitab Yesaya 1 sampai 39, 40 sampai 55 kau nggak baca. Bagaimana kau khotbahkan Yeremia? Bagaimana kau khotbahkan Yehezkiel? Hanya mengandalkan buku tafsir, hanya mengandalkan buku impola. Karena itu saya minta 120 itu Biro Pembinaan, saya minta tolong ingatkan mereka di grup sebelum ujian gerejawi, semua LPP 3 WA ke saya pribadi, sudah tamat baca Alkitab. Kalau enggak, aku akan bilang kepada OP Purus, September saya enggak ikut mengangkat tangan, mending saya tidur di rumah. Mau ditahbiskan pendeta yang enggak baca Alkitab, mau kemana kau bawa AKBP ini? Enggak main-main kita. Mau kemana kau bawa? Apa yang mau kau sampaikan di mimbar? Polum.
kata-kata motivasi, omong kosong. Apa yang mau kau sampaikan kalau kau nggak baca Alkitab? Hari ini saya sekali lagi, aku bapakmu. Dari segi umur, aku sekarang 60. Kalian semua di bawah 30 mungkin. Ada yang di atas 30? Gak ada. Aku bapakmu. Aku seniormu. Kau ditahbis jadi pendeta, 80 ini jadi pendeta. Aku sudah 30 tahun lebih jalan di depanmu. Dan bukan aku, di depanku masih ada lagi orang lain. Jalan jauh. Dan sekarang saya pimpinanmu. Ini perintah. Sekali lagi, tahun lalu saya juga sampaikan pada kalian, ini perintah. Ini order. Tona. Baca Alkitab. Saya nggak suruh kau jaim-jaiman. Saya nggak suruh kau sok-sok suci. Saya cuma bilang baca Alkitabmu. Tanpa itu, gak pantas kau jadi pendeta. Gak pantas itu. Gak usah kau pakai toga hitam. Kau pakai toga hitam, kau pakai baju parhobasmu, guru, Bible Pro, tapi gak tamat baca Alkitab. Kemanalah kita? Dan kalau ada sintuamu, berulang-ulang saya sampaikan, kalau ada sintuamu, ada ruasmu, lebih rajin baca Alkitab dari kamu, gak ada wibawamu. Percaya sama saya. Kau camkan itu. Kalau ada sintuamu, lebih rajin baca Alkitab. Ada ruasmu, lebih rajin baca Alkitab. Gak ada wibawamu. Danga dong sahalam. Porsea Tuhan. Kenapa nggak baca Alkitab? Bagi saya alasannya simple, karena kau nggak anggap penting. Kalau kau anggap penting Alkitab, pasti kau baca. Nggak mungkin nggak kau baca kalau kau anggap penting. Nah, bagaimana mungkin saya memberikan izin kepada seorang yang tidak menganggap penting Alkitab, menganggap remeh Alkitab, karena itu diabaikannya, naik ke mimbar? Hancur HKBP. Kau akan berkumbur di mimbar. Kau akan marpolum. Kau akan pakai kata-kata motivasi. Kau bikin gaya-gaya psikologi massa untuk menghipnotis. Tapi sebetulnya nggak ada. Jelas itu ya, adik ya. Nanti aku minta nama kalian, aku akan save di handphoneku, aku tunggu. Berapa bulan bisa tamat? Kau 3 bulan, isi keluarmu. Janto Gultom. Kau calon pendeta, calon guru? Calon pendeta, Pak. Calon pendeta. Berapa lama kau mau tuntaskan Alkitab? Sekarang mana buku yang udah tamat kau baca? Buku apa? 3 bulan lagi, Pak. Enggak, buku apa yang udah tamat kau baca? PL, Pak. Hah? PL. PL apanya? Semua? Iya, Pak, dari kecil. Sudah? Iya, Pak. PB? Belum, Pak. Belum. Berapa bulan kau tuntaskan? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan lagi tanggal berapa? Sekarang tanggal 9. Tanggal 9 apa nanti kau WA saya? Aku tunggu. Si Janto Gultom. Juli, Pak. 9 Juli ya. Catat pil ya. 9 Juli Janto Gultom akan WA saya. Kamu? Siapa namamu? Binsar Situmorang, Pak. Binsar. Kau calon apa? Calon guru Huria. Calon guru Huria. Apa buku yang udah kau tamat? Perjanjian baru, Pak. Sudah tamat semua? Belum. PL? Belum, Pak. Kapan kau mau tuntaskan? Sama 3 bulan, Pak. Sama? Iya, Pak. Isu gua menakin? Binsar Situmorang. Binsar Situmorang ya. 9 Juli ya. Kau itu? Ya? Ya? Saya sudah selesai. Sudah selesai. Kamu? Sudah. Kau? Sudah selesai. Kamu? PB sudah selesai. PL? Masih Kapan kau mau tuntaskan? 9, tanggal 9 Juli. Oke ya. Semua aku tunggu 9 Juli ya WA-nya ya. Baca Alkitab tuntas dan berkelanjutan. Saya masih membaca Alkitab.
Kemarin Jumat Agung khotbah dari mana? Ibrani. Dari Heber. Heber berapa? Heber 10. Ayat 6 sampai 9. Hah? 16 sampai 25. Heber. Sebelum khotbah Jumat Agung, mungkin lebih 10 kali ku baca Heber. Pasal 1 sampai pasal 13. Hanya untuk mendapatkan apa pesan yang mau disampaikan untuk Jumat Agung. Kekurangan kita, pendeta, guru, Bible Pro, diakones, seringkali kepala, hati, dan mulut kita nggak sejalan. Kita bilang Alkitab itu kudus, kita bilang Alkitab itu mulia, kita bilang Alkitab itu penting, mengkosong, tapi kita nggak baca. Dan sekarang nggak ada alasan, karena kita bisa baca Alkitab di handphone. Kecuali di mimbar, aku baca Alkitab di handphoneku. Segala macam bahasa, kau bisa buka interlinearnya, semua bisa kau buka sekarang di handphone. Nggak ada alasan bagi kita. Kau bisa perbesar. Untuk saya, karena saya lebih suka baca dalam huruf besar, aku tinggal besarkan. Baca ayat demi ayat, dibesarkan hurufnya. Bisa baca di mobil, bisa baca di pesawat. Di mana bisa? Nggak ada alasan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kepada semua, terutama kepada pendeta, berikut guru, Bible Pro, diakones. Persiapkan sebaik-baiknya khotbahmu dan hayati. Persiapkan sebaik-baiknya khotbahmu dan hayati. Siapa yang punya sudah download Almana online? Coba tunjuk tangan. Udah mayoritas. Oke, terima kasih. Yang lain download hari ini juga, kecuali kau punya iPhone. Selama kau masih pakai Samsung, pakai ini Android, Almana online bisa kau download. Persiapkan khotbahmu. Teks paling sedikit sebulan atau 2 bulan ke depan, baca sekarang. Minggu besok Misericordias Domini, tanggal 14, khotbah dari Mazmur 4 1-9. Minggu berikutnya Jubilate, khotbah dari Yohanes 10 11-18. Berikutnya minggu apa? Kantate, khotbah dari Psalmen 22 ayat 26-32. Minggu berikutnya minggu apa? Ya, Rogate, Matius 7 1-11. Selanjutnya minggu apa? Hananae, Lukas 24. Saya lupa ayat 44 atau berapa mulainya, tapi Lukas 24. Berikutnya Eksodi dari Mazmur 1 ayat 1-6. Berikutnya Pentakosta dari Kisah Rasul 2 1-13. Semua udah aku baca. Saya sudah 33 tahun menjalo tohonan, 8 di tahun. Teks 1 bulan ke depan. Kalau dulu waktu saya sebagai pendeta resor, aku bisa baca 2 bulan. Sekarang karena kesibukan pimpinan, paling 1 bulan yang bisa aku baca. Semua udah aku baca. Berulang-ulang, semua udah aku save di sini. Kenapa kamu harus baca teks itu lebih awal? Persiapkan khotbahmu. Supaya khotbah itu duluan meresap kepada dirimu sendiri. Kaulah pendengar pertama dari khotbahmu.
Kaulah alamat utama dari khotbahmu. Karena itu, persiapkan khotbahmu sebaik-baiknya untuk dirimu. Tanpa itu, khotbahmu kering. Dia tidak mengalami proses inkubasi, pengendapan. Dia tidak mengalami proses internalisasi, penghayatan. Dia hanya keluar dari kepala. Dan yang paling celaka, kalau dia hanya keluar dari mulut. Mungkin nanti kalau kamu ditempatkan di Huria, kau bisa sibuk sekali, kau bisa marjamita 3 kali seminggu. Tapi khusus khotbah minggu, pesan saya, persiapkan sebaik-baiknya. Khusus khotbah minggu. Mungkin kau bikin persiapan PA Ina, PA Naposo, PA remaja, kau nggak bisa terlalu full karena waktunya sangat mepet. Tetapi khusus khotbah minggu, pesan saya, persiapkan sebaik-baiknya. Baca teks sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Itu gunanya kita download Almanak online ini di handphone kita, supaya setiap saat kita bisa baca, kita bisa buka. Oh, ayat minggu depan dari mana? Teks untuk 3 bulan lagi dari mana? Kita bisa baca. Nggak usah dulu dikasih hati sepenuhnya ke sana, tapi minimal kita baca, dia akan mengalami internalisasi dalam kepala dan hati kita. Saya yakin kalau pelayan-pelayan HKBP, pendeta, guru, Bible Pro, sekarang juga diakones, karena diakones juga dilibatkan dalam ibadah minggu, berhasil meningkatkan khotbahnya, kualitas khotbahnya, gereja kita berubah. Gereja kita akan menjadi baru. Gereja kita akan mengalami transformasi. Karena apa? Karena kenyataan selama ini banyak pendeta tidak serius mempersiapkan khotbahnya. Ada kritik yang disampaikan kepada kami dari seorang guru besar. Dia mengamati khotbah pendeta-pendeta HKBP. Apa katanya? Amang, penelitian saya, khotbah pendeta HKBP banyak sekali yang tidak keluar dari kontemplasi yang dalam. Dia tidak lewat kontemplasi yang mendalam. Mungkin dipersiapkan Sabtu malam. Sabtu paginya dia mekail. Sabtu siangnya dia pesta. Sabtu sorenya dia ngapain? Baru malam dia buru-buru mempersiapkan khotbahnya. Nggak sempat turun ke hati. Nah, saya minta semua pendeta-pendeta muda, pelayan-pelayan muda, persiapkan dan hayati khotbahmu. Kaulah pendengar pertama dan utama khotbahmu itu. Dan jangan sekali-kali biarkan jemaatmu pulang. Jangan sekali-kali biarkan jemaatmu pulang mula balki. Pulang dia dengan hampa. Karena apa? Karena nggak tahu apa yang disampaikan oleh pelayannya, pendeta atau guru atau Bible Pro atau diakones dari mimbar. Nggak tahu dia apa yang mau dibawanya pulang. Kenapa? Karena nggak dipersiapkan sebaik-baiknya. Yang ketiga, persiapkan sebaik-baiknya ibadah gerejamu, terutama ibadah minggu, apalagi pesta gerejawi. Yang pertama-tama dan terutama harus kita persiapkan, apalagi kalau pesta gerejawi, bukan tenda, bukan konsumsi, bukan uang, bukan aksesori, tapi ibadah. Dan banyak pelayan HKBP tidak melakukannya. Ibadahnya dibelakangkan. Yang paling penting semua urusan teknis dibereskan. Tenda dibereskan, konsumsi dibereskan, hadiah-hadiah dibereskan, aksesoris, tapi ibadahnya terlantar. Pendeta, guru Huria, Bible Pro, dibantu diakones
Karena urusan diakones sesungguhnya yang utama bukan ibadah. Penanggung jawab dalam ibadah. Nanti kamu ditempatkan di Huria, ada kesalahan dalam piktingmu, jangan pernah sekali-kali salahkan sintuamu. Jangan salahkan sekretaris gerejamu. Jangan salahkan orang lain. Sebab pikting itu tanggung jawab pelayan full timer. Kalau ada yang tidak beres, pemandu lagumu, pemain musikmu, jangan salahkan. Salahkan dirimu. Kalau ada yang salah, ada yang kurang dalam ibadahmu, tiba-tiba air baptisan kudus lupa, tutup altar belum diganti, jangan salahkan koster gerejamu. Jangan salahkan sintuamu, salahkan dirimu. Sebab ibadah itu adalah tanggung jawab kita. Pertama tanggung jawab pendeta, dibantu oleh guru, dibantu oleh Bible Pro, dibantu oleh diakones. Banyak pendeta tidak memposisikan dirinya sebagai penanggung jawab ibadah. Persiapkan acaranya sebaik-baiknya. Persiapkan petugas-petugasnya. Itu tanggung jawabmu, jangan serahkan kepada orang lain. Kalau kau serahkan pada orang lain, kamu mesti cek. Persiapkan peralatannya. Persiapkan gerejanya, tempatnya. Cek. Sekarang kami pimpinan. Tapi selama saya pendeta resort, kalian boleh cek. Aku bangun jam 5 pagi, masuk ke gereja, melihat keadaan. Apakah pikting sudah diletakkan di depan pintu? Apakah gereja sudah bersih? Apakah sound system berjalan? Itu tugas kita. Jangan sampai kami dengar ada satu orang pendeta yang baru ditahbiskan datang ke ibadahnya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Yang datang 5 menit sebelum ibadah dimulai itu adalah cuma 2. Penonton, tamu, atau penguasa. Kau pendeta, kau guru, kau Bible Pro, kau diakones datang 1 jam sebelum ibadah dimulai. Paling sedikit kau datang setengah jam sebelumnya. Saya sekarang pimpinan, tapi kau bisa cek kepada si Philip. Aku masih tetap datang paling sedikit setengah jam sebelum ibadah dimulai. Bisa cek selama 2 tahun ini. Kapan saya pernah datang 5 menit sebelum ibadah dimulai? Gak ada. Bahkan kadang-kadang 1 jam sebelumnya saya datang untuk mengecek keadaan gereja. Melihat kesempatan, ada kesempatan melihat bagaimana sesungguhnya gereja itu. Tapi ada pendeta muda yang aku tahu berani datang kepada dalam ibadah minggu 3 menit, 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ngapain HKBP bayar kamu 3 juta per bulan? Mending sewa pengkhotbah dari mana bayar per minggu? Ngapain kau dikasih fasilitas rumah, dikasih fasilitas sepeda motor, dikasih uang Natal, dikasih uang cuti, kalau cuma sekedar jadi pengkhotbah? Pengkhotbah bisa diambil dari mana aja. Kamu ditahbis jadi pelayan. Tugasmu, tanggung jawabmu ibadah. Kalau ada kesalahan dalam ibadah, sound systemnya nggak beres, itu salahmu. Dan jangan periksa sound system pada hari Minggu sesudah jemaat datang. Banyak di gereja HKBP ngamar pungu besude baru disipe dicek midnight. Tes CC 1-2 orang lagi martangiang. Kenapa nggak dicek hari Sabtunya? Kenapa itu terjadi? Karena kita jujur tidak anggap penting ibadah. Seperti Alkitab tadi. Aladang rikok di kita, holan di tadi. Karena dalam hati kita tidak penting ibadah, karena itu
kita tidak persiapkan. Kita tidak cek. Selama saya pendeta resort, bahkan toiletnya aku cek. Toilet gereja tanggung jawab pendeta. Saya nggak bilang mesti kamu yang bersihkan. Kau bisa bayar orang lain, kau bisa delegasikan, kau bisa bikin gotong royong secara rutin, tapi tanggung jawab ada pada kamu. Tanggung jawab ada di saya. Jangan satu orang pun yang berani nanti mengatakan, "Dan tanggung jawabku urusan toilet." Toilet tanggung jawab pendeta, tanggung jawab uluan, tanggung jawab pendeta resort. Dan saya berani katakan, aku nggak omong kosong, aku lakukan. Kalau memang sama sekali tidak ada orang, aku yang ngerjakan. Dan gak usah kau merasa wibawamu, sahalamu, kekudusanmu berkurang ala dipayasho gereja. Dah, laptop baru. Menurut saya, wibawa kita akan tambah ketika tidak ada orang. Kita lakukan tugas membersihkan gereja itu. Yang keempat, prioritaskan dan hormati anak-anak. Prioritaskan dan hormati anak-anak. Apa poda tohonan nomor 4? Radot paturero tidak dana, Pak. Ya. Untuk pendeta ingat, poda tohonan 4 itu sumpahmu, janjimu kepada Tuhan. Kau yang berdiri membela anak-anak. Molodido rado tidak dana, kau yang bela anak-anak itu. Kepentingan anak-anak kamu yang bela. Anak-anak itu tidak hadir di sermon parhalado. Anak-anak itu tidak hadir di rapat kuria. Siapa yang bela kepentingan anak-anak? Kamu. Kau yang bela anggarannya. Kau yang bela untuk membeli fasilitasnya. Kau yang bela untuk mendapatkan mereka mendapatkan guru-guru yang paling baik. Prioritaskan anak-anak. Sermon guru sekolah minggu, kau yang pimpin. Menurut aturan Huria, siapa yang pimpin sermon guru sekolah minggu? Isegwarmu. Henry Simanjuntak, Pak. Henry Simanjuntak. Kau calon apa? Calon pendeta, Pak. Calon pendeta. Menurut aturan HKBP Bindu 5, siapa yang mimpin sermon guru sekolah minggu? Uluan, Pak. Nggak ada uluan. Kau nggak baca aturan? Baca nanti ya. Dalam pasal 5, sedapat-dapatnya yang mimpin sermon guru sekolah minggu adalah pendeta. Nah, karena jumlah pendeta kita sampai sekarang masih kurang dari jumlah Huria, dipakai di situ kata sedapat-dapatnya. Tapi mau mengatakan sermon guru sekolah minggu tanggung jawab pendeta. Gak bisa kau biarkan itu kau kasih sintua, kecuali kau berhalangan, tapi tanggung jawabnya ada padamu, ada pada kita. Dan ada pameu batam, dapo anakna, dapo indungna. Kalau kau ingin memenangkan hati orang tua, bapak dan ibu Batak, menangkanlah hati anak-anaknya. Makanya orang Batak punya pameo, dapo anakna, dapo indungna. Untuk menangkap induk burung, anaknya yang dipakai sebagai pemancing. Datang induknya. Nah, kalau kau bangun sekolah minggu, kau prioritaskan sekolah minggu, kau buat fasilitas sekolah minggu sama baiknya atau bahkan lebih baik dari fasilitas orang dewasa, percayalah, orang-orang dewasa yang punya anak-anak sekolah minggu itu akan datang dan ikut mendukung gerejamu. Dan aku sudah buktikan itu berkali-kali. Sewaktu saya di Balikpapan Baru, yang pertama kali saya bangun adalah ayunan anak-anak. Papan jungkak-jungkit untuk anak-anak. Papan luncuran, perosotan untuk anak-anak. Mangkok putar untuk anak-anak. Supaya anak-anak itu punya tempat bermain. Perpustakaan anak-anak sekolah minggu. Yang duluan saya renovasi gedung sekolah minggu. Apa yang terjadi? Anak-anak semua berdatangan.
Ketika anak-anak berdatangan, maka bapak dan ibunya pun datang mengantar anaknya. Sampai pada satu titik, anak-anak itu menganggap gereja itulah tempat bermain yang paling menyenangkan. Sebab itu dia memaksa bapaknya untuk selalu ke gereja dan mamanya. Berlaku pameo itu. Dapo anakna, dapo indungna. Jangan nanti setelah kau menerima tahbisan, kau anggap sekolah minggu itu urusan calon itu. Enggak. Kalau kau mau sukses, dan saya tidak usah sebut nama gerejanya, kompetitor gereja kita sekarang, apalagi di kota-kota besar, adalah gereja yang punya sekolah minggu yang paling baik. Sebab apa? Sebab orang mau mendaftar menjadi anggota gereja, yang pertama-tama dia cek adalah sekolah minggunya. Kalau sekolah minggunya bagus, ke sana mereka mendaftar jadi anggota jemaat. Nah, karena itu prioritaskan anak-anak. Yang keempat. Yang kelima, bekerja samalah, bersinergilah dengan parhalado. Parhalado tahbisan, non tahbisan. Jangan anggap parhalado itu kompetitormu. Parhalado secara khusus Sintua bukan kompetitor kita. Itu mitra kita, kawan sekerja kita. Dan kau nggak bisa berbuat banyak tanpa dukungan kerjasama dengan mereka. Nah, karena itu pesan saya nanti kalian masih muda-muda, yang pertama-tama harus bisa kau menangkan hatinya adalah parhalado. Pakailah kepintaranmu, menangkanlah hati parhalado itu supaya menjadi kawanmu. Apapun bisa kau kerjakan di gereja itu. Dan saya buktikan berkali-kali. Kalau saya menjadi pendeta resort, yang pertama ku bangun konsolidasinya adalah parhalado. Membuat mereka menjadi satu tim bersama saya. Membuat mereka sebagai partner kita. Dan apapun bisa kita lakukan. Karena apa? Parhalado itu umumnya puluhan tahun di gereja itu. Mereka orang-orang yang sudah mengakar di gereja itu. Bahkan mereka mungkin sejak anak-anak sudah di gereja itu, menganggap gereja itu adalah miliknya. Kita, kamu, saya baru datang. Bagaimana mungkin kita bisa berbuat banyak kalau tidak didukung oleh orang-orang yang sangat lama, orang-orang yang mengakar di gereja ini? Nah, karena itu pesan saya kepada kalian, baik-baiklah, bekerja samalah dengan parhalado. Jadikan parhaladomu itu sebagai tim, bukan sebagai lawan. Karena ada juga pelayan full timer yang menganggap seolah-olah Sintua itu kompetitornya. Bukan, itu kawan kita. Bangun tim, libatkan parhalado. Jangan berpretensi kau akan bisa lakukan segalanya tanpa parhalado. Yang keenam, kenali, sapa, kunjungi anggota jemaat. Apa yang saya lakukan kalau pertama kali datang ke sebuah gereja? Yang pertama, meminta nomor handphone semua parhalado, men-save-nya. Yang kedua, meminta nomor handphone semua guru sekolah minggu, men-save-nya. Sampai sekarang nomor guru sekolah minggu di Tangerang, di Balikpapan baru, sebagian di Serpong masih ada di handphone saya. Lupa dihapus atau enggak dihapus gitu. Minta nomor handphone ketua-ketua seksi, ketua-ketua punguan. Minta nomor handphone koster penjaga gereja. Semua orang, apalagi kalau anggota jemaatmu enggak banyak, pantas kau masukkan nama dan nomor handphonenya di handphonenya. Teori saya, kalau nomor handphonenya kau nggak tahu, apalagi hatinya. Nomor handphonenya saja kamu nggak tahu, apalagi pergumulannya, apalagi hidupnya. Bagaimana kau bisa menggembalakan orang yang nggak kau kenal hidupnya? Di zaman COVID, ketika COVID sedang ganas-ganasnya itu, saya di Tangerang. Gereja tutup.
Kerja saya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, hanya mengirim WA dan menelepon satu persatu anggota jemaat. Anggota jemaat kami ada 200 lebih kena COVID. Satu persatu saya tugaskan semua pendeta dan Bible Pro di Tangerang Kota tiap hari. WA itu anggota jemaat, telepon, cek, tanya, mangulu DPH-mu. Dan hasilnya luar biasa. Setelah kami mau pindah, kesaksian anggota jemaat, WA dan telepon pendeta itulah yang menguatkan mereka bertahan di masa COVID. Bahkan ada yang berani mengatakan bersaksi, herana mulak mangulu mahami, kami sudah di ruang isolasi, bahkan keluarga pun gak ada yang bisa datang. Tapi pendeta menelepon kami, hanya menanya kabar. Nah, saran saya, begitu nanti kamu masuk jemaat, masukkan sebanyak-banyaknya nomor handphone jemaatmu. Siapa di sini yang berasal dari Huria? Tunjuk tangan yang sebelum ke sini di Huria. Kalau yang di daerah Sending, apalagi suku anak dalam, nggak ada kali handphone apanya. Oke. Kamu nomor sintuamu ada semua di handphonemu? Ya, ada. Semua sintu ada. Ada dong? Atau sebagian? Yang baju kotak-kotak? Ya, ada. Kamu? Itu yang baju putih. Kau? Ada. Kenali anggota jemaat. Bagaimana cara mengenali anggota jemaat? Kalau kamu berada di satu gereja, saya pernah di gereja di kota di Tangerang misalnya, anggota jemaatnya 1.200 kakak. Hampir nggak mungkin kita kenali semua. Tapi semua nomor sintuannya ada pada saya. Semua guru sekolah minggunya, pendamping remajanya, ada. Pesan saya, kenali, sapa, kunjungi anggota jemaatmu. Kau datang ke gereja, jangan tunggu jemaatmu nyalam kamu. Kau masuk ke halaman gereja, kau lihat di situ ada jemaat yang sudah duduk, samperi, salam. Karena ada pendeta datang ke konsistori, langsung martabuni di bilik parhubasan. Keluar pas mau masuk parmingguan, langsung masuk muse itu bilik parhubasan. Kau gembala. Bagaimana mungkin kau gembalakan orang yang nggak mungkin, yang tidak pernah kau sapa? Rajin-rajin nyapa orang. Jangan anggap wibawamu berkurang kalau kau yang duluan mengulurkan tanganmu. Saya termasuk orang yang diselamatkan oleh itu waktu saya muda. Saya selalu pernah bercerita mungkin sama kalian. Di Sibolga dulu banyak jemaat protes karena saya dianggap rambutnya gondrong waktu itu. Mereka tidak bisa menyuruh pangkas anaknya. Tapi yang bela saya sintua-sintua yang tua. Mereka bilang, "Dao, berjudi," katanya. Karena apa? Karena saya selalu menyediakan kursi untuk sintua. Kalau masuk ke sermon, kulihat ada sintua yang sudah beruban, aku masih calon pendeta, pisoha muama. Ku cari kursiku yang lain. Jangan anggap karena kau sudah menerima tahbisan, seolah-olah semua orang wajib menghormatimu. Kau yang pertama-tama harus hormat. Saya dengan puluhan tahun masa kependetaan, aku tetap hormat pada orang tua. Nah, karena itu pesan saya, sapa, salam, hormati, telepon, kunjungi. Apalagi jemaatmu yang miskin, yang susah. Tak usah kau terlalu bangga berfoto dengan anggota jemaatmu yang pejabat atau yang pengusaha besar. Tapi banggalah kau selalu ingin berfoto, berselfie dengan anggota jemaatmu yang susah, yang miskin. Ketujuh, kuasai perangkat HKBP. Semua lengkap bawa perangkat HKBP di sini? Kuasai. Pertama kali tadi saya katakan, kau baca Alkitab, tamat.
Yang ini saya katakan, kau juga harus tamat baca konfesi. Siapa yang sudah tamat baca konfesi 96? Tunjuk tangan tinggi. Celaka kita. Apa alat di HKBP untuk mengetahui ajaran itu benar atau sesat? Konfesi. Kau nggak baca. Kau mau nerima tahbisan. Dari mana kamu tahu ajaran itu sesat? Kau yang bilang kan? Alat di gereja kita HKBP untuk mengatakan ini ajaran yang benar, poda nasitong, ini poda nalipe, konfesi. Kamu nggak baca. Baca. Ini ada dua konfesi, 51 dan 96. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris. Saran saya baca dulu 96. Kuasai dulu 96, baru kau mundur ke belakang tahun 51. Konfesi bagi kita ringkasan iman kita, rangkuman iman kita, parameter kita untuk mengetahui ajaran yang benar dan salah, dan kau tidak baca. Saya harus menyampaikan komplain kepada Biro Pembinaan. Kenapa nggak dipaksa? Bisa sampai LPP 3, mayoritas nggak tamat baca konfesi. Apa yang kalian pelajari? Ini alat. Kau tidak bisa khotbah menyimpang dari sini. Saya, Kadek Marturia, tidak boleh khotbah menyimpang dari sini. Nggak bisa khotbahku menyimpang dari konfesi. Saya bisa dibawa ke rapat pendeta Hatoban kalau menyimpang dari sini. Apa alatmu melawan gereja-gereja yang tidak sepoda dengan kita? Saya makin yakin persoalan gereja kita HKBP sangat sederhana. Apa itu? Tidak taat ajas. Ini contohnya. Kau sudah mau menerima tahbisan 3 tahun, 2,5 tahun kalian. Berapa pasal konfesi yang kau tahu? Sekuarmu. Siapa? Yusuf, Pak. Yusuf apa? Kau calon guru, calon pendeta? Calon pendeta. Apa konfesi? Hata batak nah. Konfesi. Iya, hata batak nah. Udang bereng dongamu. Hata batak ni konfesi. Siapa namamu tadi, Simatupang? Yusuf. Yusuf Simatupang, tugasmu baca konfesi ya, 2 hari ini ya, kau WA aku. Catat Pil ya. Ya. Gak bisa kau jadi pendeta, kau gak ngerti konfesi aja, kau gak tahu bahasa Bataknya. Jadi, jongjong mahoano, dijuluni danahi. Konfesi gak kau baca. Gimana kau ngajar melawan poda-poda yang lain? Gak baca konfesi. Makanya saya bilang, baca 96, lupakan dulu 51 itu. Baca cukup 1 bahasa dulu. Tapi kau kuasai. Pasal demi pasal. Saya akan minta Biro Personalia dan Biro Pembinaan, semua yang mau tamat dari LPP 1 bahkan, tamat baca konfesi. Gak usah bikin teori-teori macam-macam. Perangkat di HKBP 1, konfesi. Konfesi itulah sistem kepercayaan kita. Kau nggak bisa beriman suka-suka di HKBP. Ini dasarnya. Ini parameternya. Satu lagi nih, katekismus. Siapa yang punya katekismus besar? Coba tunjuk tangan. Katekismus besar. Berapa orang ini? Yang lain? Katekismus kecil. Era pergul malu teh. Masa calon pendeta baca holan katekismus name-me. I pedang dicaha. Martin Luther bilang katekismus itu mesti dibaca tiap hari. Opung Luther bilang katekismus itu bukan tamat dibaca sesudah malua, tidak pernah dibaca lagi. Tiap hari baca itu. Menurut Opung Luther. Nah, ada 80 calon pendeta, 40 calon guru
calon Bible Pro HKBP tidak baca katekismus besar. Jadi gimana kau membela ajaran HKBP? Sederhana. Sekali lagi, saya makin yakin persoalan utama gereja kita tidak taat ajas. Nggak baca Alkitab, nggak baca konfesi, nggak baca katekismus. Sistem peribadahan kita di agenda. Satu lagi, di mana diatur sistem peribadahan kita? Kau di HKBP, saya di HKBP, kita di HKBP tidak bisa suka-suka beribadah. Ikut agenda. Dan almanak. Kau nggak bisa milih ayat khotbahmu. Kau harus khotbahkan apa yang dikatakan oleh almanak. Kau nggak bisa pilih ayat votum introitus. Kau harus ikuti apa yang dikatakan agenda. Sistem peribadahan kita diatur di agenda dan di almanak. Nggak bisa suka-suka kita. Nggak bisa kita bilang, yang penting kan percaya kepada Tuhan Yesus. Nggak bisa. Kau Kristen, kau anggota gereja, kau HKBP, kau ikut agenda. Di agenda ini. Nah, karena itu kuasai agenda ini. Kuasai almanak. Makanya tadi saya cek, berapa di antara kalian yang sudah mengecek, yang sudah punya mendownload almanak online. Menurut almanak, ini hari apa? Hari apa ini? Sekarang hari apa? Hari Selasa. Menurut almanak hari Selasa, apa doa syafaat kita? Isi kuarmu. Immanuel, Pak. Immanuel apa? Sitorus, Pak. Kau pernah baca almanak? Pernah, Pak. Nah, menurut almanak hari Selasa apa yang didoakan? Kau mau jadi pendeta KBP kan? Kau pendeta, guru, Calon pendeta, Pak. calon pendeta. Menurut almanak hari Selasa apa yang mau didoakan? Tahu, bosa bereng dongamu. Kau mau jadi pendeta, kau nggak tahu pokok doa. Kau tahu ada pokok-pokok doa syafaat di almanak? Nggak tahu. Kau hafal ya hari ini ya. Kau cek nanti ya di almanak. Kau punya almanak online? Nggak juga. Kau punya uang 35.000 pulsa, beli ya almanak online ya. Kalau nggak ada uangmu aku yang kasih, tapi payah kembalikan nanti mau menjalo tohonan. Ya, ya, ya kalau miskin kali 35.000 pun nggak ada. Sekali lagi, sangat sederhana. Kau mau jadi pendeta, kau nggak tahu pokok doa syafaat di almanak. Itu dia meta. Hari apa didoakan pemerintah di almanak? Harus kita naikkan doa syafaat untuk pemerintah. Boleh kau doakan hari Senin, hari Minggu, tapi ada satu hari di mana kita harus berdoa bagi bangsa dan negara. Hari apa itu? Hari Senin. Hari Senin, yakin? Bereng majo almanak mito. Hari Senin, asal pandokoni doho Senin. Hari apa? Jumat. Jadi dapat mu Senin. Kan almanak gereja nasing do di boko. Jadi sekali lagi, saya makin yakin lagi, soal kita sangat sederhana. Unang diparumit-rumit. Ada pameo kami di Medan, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Banyak pelayan HKBP ini, semua dipamau-mau. Sederhana, baca Alkitab, baca konfesi, baca katekismus. Satu lagi, RPP. Sistem moralitas kita diatur di RPP. Baca RPP-mu itu. Kalau kau nggak ngerti, tanya sama senior. Satu lagi, baca aturan. Oke, sementara aturan itu baca hanya level huria, resort. Abaikan aja dulu yang pusat itu. Tapi level huria dan level resort, kau baca. Kau tahu apa tugas parartaun, tugas bendahara, tugas uluan, rapat parhalado partohonan, kau tahu seksi-seksi, itu udah cukup. Nanti urusan sinode godang sama pemilihan epurus.
Sistem kepercayaan kita diatur dalam konfesi dan katekismus. Sistem peribadahan kita diatur dalam agenda dan almana. Sistem moralitas kita diatur dalam RPP, Ruhut Parmahanion Pamicangon. Dan sistem organisasi kita diatur dalam aturan, Dokok Paraturan HKBP. Komplit. Nah, aturan itu nanti diturunkan lagi. Nah, salah satu yang kalian harus tahu, ada di HKBP yang namanya Pedoman Penata Layanan HKBP. Siapa yang udah pernah baca buku ini? Semua udah? Punya kopinya? Punya. PDF-nya juga punya. Baca. Di aturan itu kau tahu tentang logo HKBP? Pernah baca, Pak. Pernah baca. Font apa harus wajib di situ? Di logo itu kan ada tulisan HKBP-nya. Ada di situ, fontnya ada. Apa fontnya? Lupa, Pak. Times bukan. Tahu, kau cek aja nanti. Iya, Pak. Bagaimana bikin pelang nama Huriam? Bagaimana kop suratmu? Semua udah diatur di sini. Pedoman Penata Layanan. Percayalah, kalau kau kuasai perangkat-perangkat itu dengan belas kasihan Tuhan, kau sukses di Huria. Sederhana aja. Kau baca Alkitabmu, kau kuasai konfesi dan katekismus, kau kuasai agenda dan almana, kau kuasai RPP, kau kuasai aturan. Cuma itu perangkat HKBP, nggak ada yang lain. Times News Roman, ya. Kau tahu banyak kesalahan dalam logo HKBP? Di mana letak kesalahannya? Hah? Bukan. Di pitanya. Coba lihat, pelajari nanti. Saya kasih tugas sama kalian, kalian pelajari pita logo itu. Dan selalu lihat, di situ paling sering terjadi kesalahan. Orang sesuka-sukanya bikin logo tidak sesuai dengan ini Pedoman Penata Layanan. Terutama pita di kakinya itu, lihat. Di situ selalu terjadi kesalahannya. Saya minta kau uluan Huria, kau perbaiki logo. Bagi saya simpel. Kalau urusan lambang saja kita main-main, kalau urusan lambang gereja saja kita tidak beres, tidak becus, apalagi yang lain. Oke, yang ke-8, pelajari memimpin rapat. Saya nggak tahu, tapi saya cek kayaknya kalian tidak ada. Ada di sini kalian dapat sesi teknik mimpin rapat? Nggak ada. Selama LPP 1 juga nggak ada. Kita harus koreksi itu. Tapi kalian nggak mungkin lagi dapat. Yang ke depan masih bisa kita perbaiki. Saran saya, kau pelajari sendiri bagaimana memimpin rapat. Sebab banyak sekali masalah di gereja HKBP karena uluannya tidak tahu mimpin rapat. Nah, kau buka Google, kau cari buku bagaimana cara mimpin rapat, bagaimana cara membuka rapat, bagaimana cara mengutarakan pendapat dalam rapat, bagaimana menggolkan pendapat dalam rapat, bagaimana mengambil keputusan dalam rapat. Kalau kau berhasil, banyak masalah di gereja tidak perlu terjadi. Sebab banyak masalah di gereja kita bermula dari rapat parhalado yang ricuh. Karena apa? Karena uluannya nggak tahu mimpin. Nah, ini memang kekurangan. Ya, kita bagi dua kekurangannya, sebagian kekuranganmu, sebagian kekurangan kami. Kami tidak lengkapi kalian dengan teknik memimpin rapat. Tapi ke depan saya janji saya akan usulkan. Teknik memimpin rapat harus diberikan kepada LPP 1. Supaya kau bisa mimpin rapat parhalado. Dan goal, kau bisa memenangkan pendapatnya. Dan bisa mengambil keputusan. Karena tujuan rapat itu cuma satu, ngambil keputusan. Kalau nggak bisa ambil keputusan, gagal rapat itu. Pelajari cara membuat perencanaan.
Pelajari cara membuat pengorganisasian. Itu PR-mu. Karena itu sangat membantumu nanti ketika kau masuk Huria. Banyak uluan Huria nggak tahu dia cara membagi tugas, nggak tahu dia cara mendelegasikan tugas, nggak tahu dia cara meminta laporan dari orang yang diberikan olehnya tugas. Dengan kata lain, pelajari manajemen, pelajari kepemimpinan dasar. Bagaimana memimpin? Bukan hanya sekedar berdasar ayat-ayat, tapi bagaimana kau bisa real memimpin orang-orang yang jauh umurnya di atasmu, yang punya pengalaman jauh lebih banyak darimu, yang punya uang jauh lebih banyak darimu, yang dalam banyak hal juga lebih pintar darimu, dan punya ikatan emosional yang sangat kuat karena dia merasa ikut mendirikan gereja itu, dan kau memimpin. Bagaimana kau bisa memimpin di situ? Waktu kalian di sini mungkin 8 hari, mungkin nggak cukup. Tapi pesan saya, kau belajar. Hanya dengan itu bisa sukses. Dan saya bisa mimpin rapat. Pengalamanku puluhan tahun ini, rapat yang kupimpin hampir nggak ada yang gagal. Bisa ambil keputusan. Sealot apapun bisa akhirnya mengambil keputusan. Dan itu bisa dipelajari. Ada teknik, ada seninya. Nah, yang ke-9, ini yang berulang-ulang saya sampaikan dan saya tidak akan pernah bosan. Kita bisa main tarik tambang di sini. Kita bisa adu stamina. Jaga kebersihan gereja. Dan praktekkan itu mulai dari LPP 3 ini. Sebentar lagi minggu ekologi bulan September, saya sudah tekad akan kembali merencanakan edukasi kebersihan. Salah satu stiker yang akan dicetak itu nanti saya udah karang, sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku. Jadi stiker nanti dibagi-bagi. Kita harus sampai pada tingkat itu. Sampah kita adalah tanggung jawab kita. Puntung rokokku adalah tanggung jawabku. Karena itu sakui. Berapa kalian yang masih merokok? Gak apa-apa, tunjuk tangan aja yang masih merokok. 1. Mayoritas? Enggak. Oh, udah minoritas. Syukurlah. Memang perokok itu makin minoritas di AKBP. Sampai akhirnya musnah. Ya. Saya mendoakan musnah. Bukan orangnya, tapi kebiasaannya. Kenapa? Gak ada hakmu khotbah di depan remaja kalau kau nggak bisa menghentikan rokokmu. Bisa kau hentikan rokokmu seminggu? Bui? Jadi buah homan jami tahun pangoromon joloni remaja posat diri dan bui mangorom. Kau nggak bisa stop rokok seminggu, 3 hari, 40 hari. Bagaimana kau mau khotbah? Kita harus menguasai diri. Makanya saya selalu sampaikan, pendeta-pendeta muda, guru-guru kuliah muda, saya nggak tahu apa Bible Pro ada yang merokok atau diakones. Ya, siapa tahu aja ada. Tapi saya berani katakan pendeta muda, guru kuliah muda yang masih merokok sebetulnya nggak boleh diizinkan khotbah di kebaktian remaja. Merusak itu. Dia nggak bisa mencari contoh. Bisa kuasai diri. Aku bisa kuasai diri. Aku suka minum bir. Kemarin lebih 40 hari, mulai dari masa Prapaskah. Saya orang yang menghayati awal masa Prapaskah, hari Rabu sesudah info COVID, sampai Paskah, aku nggak minum bir, nggak minum tua, nggak minum anggur. 40 hari tambah 6 hari itu 46 hari, bisa. Aku tidak bikin status dan bikin komen di Facebook dalam masa Prapaskah, bisa. Saya nggak makan kepiting sama sekali. Itu makanan yang paling kesukaan saya, bukan babi. Aku nggak sentuh. Bisa. Nah, saya mengatakan kalau kau mau berwibawa, kau harus bisa kuasai dirimu.
Berhenti aja dulu merokok 3 hari. Saya nggak bilang berhenti selamanya dulu. 3 hari berhenti dulu, bisa nggak? Kalau gagal, berarti nggak bisa kau khotbah tentang penguasaan diri. Di tip X saja dari Alkitab itu ayat-ayat penguasaan diri. Dihapus. Kau nggak bisa stop minum tua seminggu. Banyak kali ayat di Alkitab itu yang mencela orang yang jago oplos minuman. Gimana kau khotbahkan itu nanti? Syukur, walaupun pasti kalian menderita, handphone kalian ditahan nggak? Ditahan. Sedih juga. Ya, tapi itu latihan yang bagus untuk berpantang handphone selama 10 jam. Ternyata kan hidup juga nggak tanpa handphone. Baru sekarang kalian percaya firman Tuhan Yesus, manusia tidak hidup hanya dari gadget, tapi juga dari persekutuan. Apalah. Walaupun aku tahu kalian menderita soal itu, tapi dalam hal itu kupikir bagus juga, nggak apa-apa. Ya apalagi yang pelatihan kompetensi itu kan, 100 hari mereka bisa berpuasa medsos dari pagi sampai malam, itu luar biasa itu. Kembali ke tadi ke-9, rawat kebersihan gerejamu. Sekali lagi kebersihan gereja itu tanggung jawab kita, pendeta. Makanya tahun lalu dalam rangka Minggu Ekologi kami bikin poster. Saya minta kesediaan pendeta Venesia Huta Barat dan pendeta Jonathan Butar-Butar mau nggak menjadi model poster memegang alat kebersihan dengan kolar. Mereka mau dengan senang hati. Mau mengatakan simbol pelayanan yang paling kuat itu adalah kebersihan. Simbol alat pelayanan yang paling kuat itu sapu, pel. Nah, saya minta dimanapun kau ditempatkan, gerejamu bersih, luar dan dalam, depan dan belakang, termasuk di pojok-pojok, di halaman, di ruang ibadah, di konsistori, di altar, di dapur, di toilet, di ruang sermon, sampai di pojok pagar, bersih. Coba renung-renungkan dulu apa yang ada di balik mimbar gereja kalian masing-masing. Coba ingat-ingat dulu. Di balik meja langgatan itu di bawahnya apa yang ada? Oh itu, ahana dong kau di mana tugas selama ini? Ya. Di mana? HKBP Kampung Juhar. Apa yang ada di bawah meja langgatanmu? Gaba-gaba yang tidak dipakai. Menurutmu meja langgatan itu kudus deh, bedia deh? Buasa di pihak kamu di si gaba-gaba nasional aki. Kau di mana? HKBP Simasem. HKBP? Simasem. Sikuarmu? Rey Sihombing. Rey? Sihombing. Sihombing. Calon pendeta? Iya. Apa yang ada di bawah meja langgatanmu? Atau di baliknya? Kosong. Kosong? Yes. Cuma mejanya. Cuma mejanya. Di Parajamitaan? Di Parajamitaan juga kosong. Bilik Parubas sudah gudang barang-barang. Bilik Parubas sudah parah. Ahama dong sih. Di sini sudah. Di sini sudah. Oke. Isi mamu marsermon, makatai hatani di bata, di tonga-tongani sampahi oleh mak. Kau di mana? Saya Berombang, Bapak. Hah? Saya Berombang. Di mana itu saya Berombang itu? Labuan Batu. Labuan. Apa yang ada di bawah meja langgatan? Kosong, Pak. Kosong. Di Parjamitaan? Kosong juga. Kosong. Pakai bunga plastik? Iya, Pak. Bunga plastiknya kapan terakhir dicuci? 1 bulan ini. 1 bulan yang lalu karena mau Paskah. Ya. Sekali lagi adik, sederhana ya. Mulai dari kebersihan. Bagaimana kita bisa mengatakan on bagas ni debata, joro ni debata do on, inganan parjupangan ni debata do huriana, alisongoni makotorna. Bagaimana kau bisa bilang ini meja perjamuan kudus?
di mana tubuh dan darah Kristus itu akan dibagi-bagikan. Ale gaba-gaba na busuk mah di toruna. Barang-barang nasok pakai mah di baliknya. Tahu ya parahnya KBP ya? Menurutmu masalah nggak itu? Hah? Masalah atau nggak masalah? Menurutmu masalah nggak? Kau bilang itu mimbar yang kudus, kau bilang itu meja perjamuan kudus, tapi barang rongsokan di bawahnya atau di baliknya. Masalah. Kau di mana ditempatkan? AKBP Maligas Tuang Resort. AKBP Maligas Resort Belimbingan, Pak. Belimbingan. Biar meja langgatamu sih. Bersih, Pak. Bersih, yakin, Amin. bisa ku cek. Amin, Pak. Bisa. Ya. Mulai dari kebersihan. Yesus mengatakan ise haposan dina oti, haposan dina gudang. Di mana itu tertulis? Agak beruntung yang duduk di belakang karena aku susah menjangkaunya. Di mana itu tertulis? Kau apa? Pendeta, guru? Pendeta, Pak. Calon pendeta, isi keluarmu. John Monry Senturi. Siapa? John Monry. John Monry. Monri Marga Senturi. Santuri. Di dia tersurat ise haposan dina oti, haposan dina gudang. Di mana? Di mana? Di 2 Musa. Enggak, Pak. Jadi di dia. Di Matius. Matius 3. Matius. Pikir boido cetak sendiri non Matius ini. Di mana tertulis? Enggak tahu. Kau nanti tulis ya. Coba cari di situ, tulis di buku. Iya, Lukas 10 nomor 10. Harus luar kepala itu. Kebersihan itu soal sepele, soal kecil. Ido na dedok di Yesus naotigi. Molo haposa ko taringot tu ha iason, haposa maho taringot tu nagudang. Ahadu nagudang. Harajau benua gicang. Kau tidak bisa dipercaya soal surga. Kau tidak bisa dipercaya soal pemberitaan. Kalau soal kebersihan pun kau nggak bisa dipercaya. Dan hatakui atau ini Yesus tuh. Bagaimana mungkin kita mengatakan ini rumah Tuhan, ini pertemuan antara Tuhan dan gereja saban minggu itu jorok semua. Habis permingguan songoni mah kotorna. Dimanapun kau ditempatkan gerejamu mesti bersih. Zero sampah plastik. 24 jam. Senin sampai Minggu. Nggak usah berteori macam-macam, bersihkan gerejamu. Suruh naposo, suruh remaja, suruh pewanina, kau sendiri turun. Dan terakhir, edukasi lewat keteladanan. Sampahku adalah tanggung jawabku. Saya selalu mengatakan ada yang namanya kurikulum tersembunyi. Apa yang dinamakan kurikulum tersembunyi? Sesuatu yang kita ajarkan yang tidak kita sadari. Kalau kau merokok, habis merokok kau lemparkan puntung itu, semua orang yang melihat akan mengatakan, mari kita merokok dan membuang puntungnya ke lantai. Itulah ajaranmu. Kau tidak bilang, tapi itulah ajaran. Kalau kau minum air kemasan, gelas, kau campakkan, dilihat oleh anak-anak sekolah minggu, dilihat oleh sintuamu, itulah ajaranmu. Kau tidak katakan, kau tidak sadari bahkan, tapi itulah ajaran. Nah karena itu hati-hati adik, kurikulum tersembunyi itu. Saya mengaku dan saya nggak malu mengatakan dulu waktu kecil saya beberapa mengajarkan yang tidak sehat kepada anak-anak. Salah satu adalah mengambil barang pakai kaki. Saya selalu mengambil barang pakai kaki, lempar baru kutangkap. Dan 3 anak kami, 2 perempuan, 1 laki-laki ahli melakukan itu. Dan pada puncaknya Inang marah ketika seorang anak perempuan mati, dulu kami lesehan, matikan televisi pakai kakinya.
Ini ajaranmu, kata Ina. Ya, saya nggak bisa berkelit. Nah, sebagai pendeta, sebagai pelayan full timer, hati-hati apa yang kau ajarkan tanpa kau sadari. Nah, termasuk yang tadi, kalau kau dilihat tidak pernah berdoa, kalau kau mereka sadar dan merasa kau tidak pernah baca Alkitab, itulah ajaranmu. Kau nggak bilang, kau tidak sadari, tapi kau sedang mengajarkan kepada jemaat HKBP, nggak penting Alkitab itu, nggak penting doa itu, nggak penting ibadah itu. Mari kita bermain-main. Hati-hati. Nah, karena itu rawat kebersihan gerejamu. Saya tetap berkampanye, singkirkan itu semua bunga plastik dari meja perjamuan. Tanam bungamu sendiri. Bunga kertas, bunga dahlia, bunga gadong. Apa yang bisa ditanam? Tanam, bawa itu ke altarmu sebagai persembahan. Apalagi bunga plastikmu itu 2 tahun, nanti 1 tahun gak pernah dicuci. Dan kau gak merasa bersalah. Kau letakkan bunga berdebu di meja perjamuan kudus, dan kau gak merasa bersalah. Bagi saya itu persoalan serius. Kita para pelayan sebetulnya tidak memberikan hati kita kepada ibadah. Kita biarkan kotor semua. Nah, yang terakhir dari saya yang ke-10, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu, jaga tubuhmu, jaga jiwamu baik-baik. Terutama bagi kalian yang belum kawin, saya pakai istilah kawin karena agenda kita memakai perkawinan, bukan pernikahan. Bagi kalian yang belum kawin, kuasai, kendalikan, jaga baik-baik kehidupan seksual. Mending kau cepat-cepat kawin daripada bikin masalah. Saya nggak mengatakan kawin itu untuk menghindari masalah. Tentu kawin itu tidak boleh hanya sekedar untuk sebagai objek pelampiasan nafsu. Kawin itu adalah persekutuan, adalah cinta kasih, adalah perayaan hidup. Tapi saya mau katakan, semua kalian jaga dirimu baik-baik, jaga tubuhmu. Tidak sering, tapi beberapa kali terjadi kasus. Kita harus keluarkan calon pendeta, keluarkan pendeta karena kasus seksual. Dan bagi para pelayan HKBP, kita harus belajar serius tentang seks. Karena sampai sekarang seks itu dianggap tabu. Tabu itu artinya tidak boleh dibicarakan di tempat terbuka secara resmi. Dan karena itu kita mengalami kerugian. Jadi HKBP itu karena tidak pernah membicarakan seks secara terbuka, secara resmi, banyak warga HKBP, termasuk pelayan HKBP, tidak tahu bagaimana sebetulnya kehidupan seks yang baik, yang sehat itu. Saya minta kalian belajar secara serius tentang seks. Kaitannya dengan penghargaan kepada tubuh, kaitannya dengan cinta kasih, kaitannya dengan janji, dengan komitmen. Dan kaitan seks sebagai anugerah dari Allah. Itu dulu dari kami untuk sesi pertama ini. Saya nggak tahu ini jam berapa sekarang. Jam berapa, Tok? 10.15. Kita sampai jam berapa?